Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Pak Aziz mau mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua yang sudah mengikuti Gebiar Ramadan SDIT Said Naum 1441 Hijriah yang sudah berlangsung sejak tanggal 4 Mei sampai 8 Mei 2020. Selanjutnya, Pak Aziz mewakili Bu Yati dan Bu Ina ingin menyampaikan pembelajaran jarak jauh, yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, Pak Aziz mau tanya dulu, apakah manusia membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup? Jadi, butuh atau tidak manusia terhadap sumber daya alam? Jawabannya hanya dua, butuh dan tidak butuh. Lalu jika butuh, maka bagaimana cara manusia memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Nah, kebanyakan manusia pasti butuh terhadap sumber daya alam yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada manusia yang memanfaatkan sumber daya alam tetapi dilakukan dengan cara berlebihan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Memanfaatkannya dengan baik sesuai kebutuhan hidupnya. Nah, tadi sudah terjawab, yaitu manusia membutuhkan sumber daya alam. Jadi karena tema pada hari ini pemanfaatan sumber daya alam, pastinya semua manusia butuh. Jadi kalau misalnya nggak butuh, berarti tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam di sini terbagi menjadi 5, bisa kalian baca baik-baik. Yang pertama sumber daya air, yang kedua sumber daya tanah, yang ketiga sumber daya tumbuhan, yang keempat sumber daya hewan, dan yang kelima sumber daya barang tambang yang nantinya akan Pak Aziz jelaskan satu persatu mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang sudah tersedia. Lanjut. Yang pertama sumber daya air. Manusia pastinya membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari. Sumber daya air pada kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat pada gambar, yaitu yang pertama pastinya manusia membutuhkan air itu untuk kelangsungan hidup, untuk minum, untuk masak, untuk mencuci baju atau pakaian, untuk mencuci piring, dan masih banyak lagi mengenai pemanfaatan sumber daya air. Bayangkan jika tidak ada air, apakah bisa manusia melangsungkan kehidupan sehari-hari? Dan kita harus bersyukur kita masih diberikan banyak sumber daya air. Kalau kita melihat di berbagai daerah sudah banyak yang kekeringan jika pada musim kemarau. Ya, sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya tanah. Sumber daya tanah ini yang sangat penting pemanfaatannya karena ini menyangkut terhadap pertanian atau perkebunan yang ada di Indonesia. Bagaimana cara manusia memanfaatkannya, yaitu seperti pada gambar slide yang Pak Aziz berikan, ada lahan
pertanian sawah yang digunakan untuk menanam padi. Yang kedua ada lahan tanah yang ingin dijadikan untuk tanaman-tanaman oleh petani. Nah, ini pastinya para petani memanfaatkan sumber daya tanah ini dengan cara diberikan pupuk, pasti dirawat dengan baik. Ini ada sangkut pautnya juga dengan sumber daya air yang tadi. Tanah-tanah itu pasti butuh dengan air. Tuh. Selanjutnya, sumber daya alam yang ketiga yaitu sumber daya tumbuhan. Ini menarik. Ketiga sumber daya alam yang Pak Aziz sudah berikan di awal, tadi ada sumber daya air, yang kedua tanah, dan yang ketiga tumbuhan. Ini saling berkesinambungan, saling melanjutkan. Yang ketiga sumber daya tumbuhan, yang tadinya para petani memanfaatkan tanah-tanah supaya subur untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, dan juga bahkan terhadap sumber daya hutan. Yang pertama, pertanian itu contohnya pada gambar itu ada sebuah pertanian, siapa yang bisa tebak itu pohon-pohon apa? Bukan pohon padi ya, itu adalah pertanian atau pohon jagung. Lantas kalau perkebunan, ada perkebunan teh yang bisa manusia manfaatkan dengan baik, yang nantinya juga bakal bisa dijadikan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, hutan. Apa sih yang kita manfaatkan dari hutan? Yaitu bisa kita manfaatkan kayu-kayu yang ada di hutan untuk bisa dimanfaatkan untuk barang-barang mebel, lemari, bangku, atau meja, dan lain sebagainya yang terbuat dari kayu. Yang keempat, sumber daya hewan. Di situ sudah ada peternakan sapi dan domba yang bisa manusia manfaatkan. Dari sapi itu apanya? Yang manusia bisa manfaatkan dari domba itu apanya? Pasti kalian sudah bisa menalar dengan baik. Oh, kalau domba itu kita bisa ambil dagingnya, dan kita juga bisa ambil kulitnya. Begitu juga dengan sapi. Itu terkait sumber daya hewan. Sumber daya alam yang terakhir yaitu sumber daya barang tambang, yang di slide itu sudah ada 5 gambar yang sudah Pak Aziz sediakan. Yang pertama itu kaleng. Oh maaf, kaleng itu maksudnya barang tambang besi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kaleng, untuk dimanfaatkan untuk membuat peralatan dapur dan lain-lain. Yang kedua ada pasir, barang tambang pasir yang kita sudah tahu sama-sama, yaitu pasir bisa digunakan untuk membuat bangunan, bahan-bahan bangunan. Yang ketiga ada emas. Emas itu jelas untuk perhiasan bagi kaum Hawa atau wanita. Yang laki-laki tidak usah memakai emas. Yang keempat ada batu bara. Ini bisa dijadikan untuk bahan bakar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Pak Aziz berikan. Ini ada sedikit pertanyaan dari Pak Aziz.
simak baik-baik, tuliskan pemanfaatan yang dilakukan manusia pada kelima sumber daya alam yang tadi sudah Pak Aziz jelaskan. Contohnya misalnya sumber daya hewan, manusia manfaatkan atau dapat manusia ambil manfaatnya itu untuk apa? Misalnya kalau hewan itu diambil apanya. Terus kalau tumbuhan, manusia manfaatkan itu untuk apa? Tanah dan lain sebagainya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.